Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Hei, kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Alasan mengapa dia tinggal selama 2 hari adalah karena Meng Wuya ingin memikirkan tentang Xian Ningxiang. Xian Ningxiang tersipu. Bukan apa-apa, saya tidak membencinya. Meng Wuya menghela nafas dalam-dalam. Murah untuk anak ini. Memikirkan wajah Yang Ke yang acuh tak acuh, Meng Wuya menggertakkan giginya dengan kebencian. Anda hanya datang ke sini untuk membantu, tetapi Anda tidak ingin mengambil keuntungan dari diri Anda sendiri. Jangan membuat percikan. Lagi pula, tempat ini bukan tempat berlindung bagi para murid. Meng Wuya penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, Yang Ke tidak lagi pergi ke loteng kecil Suyan, tetapi kembali ke rumah kayu kecil tempat dia pergi selama beberapa hari. Meskipun dia tidak melakukannya, tidak kembali selama beberapa hari, kabin masih bersih seperti baru, tidak ada debu yang tersisa. Dan dia tidak tahu siapa yang membersihkan untuknya. Meskipun penjaga toko Meng berkata dengan samar, Yang Ke pada dasarnya tahu kemana dia pergi. Apa yang harus dilakukan, apa masalahnya. Karena ini adalah tempat di mana 9 yin berkumpul, pasti ada banyak yin ki di sana. Vitalitas yang sejati saya hanyalah musuh dari yin ki, jadi saya tidak takut. Bahkan jika kekuatan saya saat ini sedikit lebih rendah. Jika saya tidak menyimpan beberapa cairan yang, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa bertahan lama. Kebetulan kakak senior Xia membantunya menyempurnakan semua 3 buah yang menjadi obat mujarab, yang merupakan cara yang baik untuk mengisi kembali cairan yang. Masing-masing dari tempat 3 pohon buah yang menghasilkan buah. Saya memanen 3 buah yang disuling menjadi 12 obat mujarab merah cerah. Jika setiap obat mujarab dapat memadatkan 3 tetes cairan yang, maka saya bisa memanen 36 tetes cairan yang. Jadi apakah cairan yang digunakan sangat berguna dalam melawan dan melawan yin ki? Yang merupakan cadangan yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Sekarang butuh Yang Ke sepanjang hari untuk menyerap semua efek dari 12 pil. Dan cairan yang dia dapatkan lebih dari 3 pil, ada 16 tetes. Tetapi ada 40 tetes penuh menghitung. Beberapa tetes yang ada di Dantian sebelumnya, cadangan di Dantian sudah cukup kaya. Dengan cara ini, saya akhirnya punya modal. Dia tidak hanya memanen begitu banyak cairan yang, tetapi ketika buah terakhir dimurnikan, Yang Ke menemukan bahwa wilayahnya telah menembus tingkat keempat, alam Yuan sejati. Terobosan ini benar-benar tanpa peringatan, tanpa persiapan psikologis apapun, dan terobosan itu sangat wajar, dan diselesaikan tanpa merasakan apapun. Setelah memikirkannya, Yang Ke merasa ada hubungannya dengan pil yang dia makan dalam beberapa hari terakhir. Pertama, dia makan lebih dari selusin botol pil dari Suyan, dan kemudian dia makan 12 pil Sanyang. Begitulah sejumlah besar energi yang terkumpul, jadi tidak mengherankan jika bisa menerobos. Di pagi hari kedua, di depan aula kontribusi, Yang Ke mengetuk ringan. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Xian Ningxiang keluar dari dalam. Dengan sebuah paket kecil di bahunya yang berisi banyak barang. Saudara muda, Anda di sini? Xian Ningxiang menyapa dengan lembut. Iya. Yang Ke mengangguk. Di mana penjaga toko Meng? Kemarin dia tiba-tiba kambuh dari penyakit lamanya dan kemudian dia harus tinggal untuk menyembuhkan lukanya. Jadi dia tidak bisa pergi. Ketika Xian Ningxiang berbicara, matanya berkedip tanpa henti. 2 baris bulu mata yang lebat juga bergetar seperti kipas.
Yang Ke memandangnya dengan curiga, dan mata Xianingsang berkilat panik. Kalau begitu, haruskah kita menunggunya? Meskipun Yang Ke memiliki tebakan dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya. Tidak perlu, saya tahu di mana tempat itu, dan waktu hampir habis. Guru berkata bahwa tidak perlu menunggunya. Melihat Yang Ke tidak sampai ke dasarnya, Xianingsang tidak bisa membantu, tetapi merasa lega. Tidak apa-apa. Yang Ke ragu sejenak, tetapi setuju. Kali ini saya akan menyusahkan adik senior. Xianingsang menghela nafas panjang. Kakak senior itu sopan. Yang Ke sedikit tersenyum. Keduanya segera meninggalkan pavilion surga dengan pakaian tipis. Di ruang samping aula kontribusi, Meng Wuya sedang berbaring di atas meja dan tidur nyenyak. Ada beberapa hidangan halus dan pot anggur berkualitas di atas meja. Terlihat bahwa penjaga toko Meng harus mencicipinya sebelumnya tertidur dengan makanan dan anggur. Makanan lezat ini semuanya dibuat oleh Xianingsang, tetapi ada beberapa bumbu khusus di dalamnya. Bahkan master seperti Meng Wuya tidak bisa menolak bumbu khusus yang dibuat dari tubuh roh obat Xianingsang. Tidur ini diperkirakan setidaknya beberapa hari akan tertidur. Meng Wuya cerdik sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan tersandung dan digendong di tangan muridnya yang berharga. Dapat dikatakan bahwa tersandung akan menyebabkan kebencian abadi dan membalikkan kapal di selokan. Diperkirakan setelah Meng Wuya bangun, semuanya akan menjadi kesimpulan sebelumnya. Yang Ke dan Xianingsang datang ke kota Wumei, membeli 2 kuda dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari sebelum pergi jauh-jauh. Saat dia berbelanja, Yang Ke juga menanyakan lokasi tempat yang dia tuju. Menurut Xianingsang, jaraknya sekitar 10 hari dari kota Wumei dan berada di dalam gunung angin hitam. Secara umum, masih banyak waktu. Tidak lama setelah mereka berdua meninggalkan pavilion surga, berita ini sampai ke telinga Hong Chen. Setelah melihat keintiman Xuyan dan Yang Ke di penjara Shen hari itu, Hong Chen meminum kesedihannya dengan anggur selama beberapa hari. Seharusnya tidak seperti yang Anda lihat. Hong Chen sangat jelas tentang temperamen Xuyan. Dengan kesombongan dan kekuatannya, bagaimana dia bisa memandang rendah Yang Ke? Yang Ke hanya berada di tingkat ketiga Yuan sejati. Terlebih lagi, mereka berdua sepertinya tidak memiliki kontak sama sekali sebelumnya. Mereka pada dasarnya adalah orang asing. Baru pada saat itulah Hong Chen mengerti bahwa Xuyan dan Yang Ke baru saja bertindak hari itu. Ketika kecemburuan berubah menjadi kebencian dan darah melonjak, Hong Chen tidak punya waktu untuk memikirkan secara mendalam tentang kebenaran atau kepalsuan. Tapi setelah dia mengetahuinya, semangat Se Hong Chen sangat terangkat. Dan dia pergi ke Xuyan untuk mengungkapkan perasaannya kemarin. Dengan sikap yang ramah dan dia bukan lagi kegilaan dan kesalahan hari itu. Meski pada akhirnya dia masih ditendang oleh Xuyan. Simpulan, si Hong Chen tiba-tiba menghilang. Selama Xuyan belum diakuisisi oleh pria lain, cepat atau lambat dia akan menjadi miliknya. Hong Chen sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah murid laki-laki terbaik dari pavilion surga. Dan Xuyan adalah murid perempuan terbaik. Kombinasi keduanya secara alami adalah apa yang ingin dilihat oleh para tetua. Dini hari ini, Se Hong Chen dengan hati-hati menyiapkan satu lagi. Saya akan pergi ke kota perdagangan angin hitam untuk mengunjungi Xuyan nanti. Tetapi dia tidak ingin keluar. Ketika seorang murid balai penegakan hukum bergegas masuk dan berkata dengan terkejut di wajahnya, "Saudara Xie, Yang Ke baru saja meninggalkan pavilion surga." Mata Hong Chen berbinar ketika dia mendengar berita itu. Dia pergi sendiri? Tidak, dia pergi dengan seorang murid dari aula gelap bernama Xianingsang.
Pria itu menjawab, "Xian Ningsang?" Se Hongchen menyipitkan matanya. "Saya mengenalnya, kekuatannya sebanding dengan saya, tapi dia bukan murid inti. Wanita itu selalu aneh. Kemana mereka pergi?" Hongchen berpikir untuk sesaat. Sedikit kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Dewa sangat menyedihkan. Sampah itu benar-benar meninggalkan pavilion surga saat ini. Jika dia bisa dibunuh di luar, bukankah itu hanya akan menghilangkan kebencian di hati saya? Saya tidak tahu tujuan mereka, tapi sepertinya mereka akan melakukan perjalanan jauh karena mereka membeli 2 kuda di kota Wumei. Tidakkah sangat jelas apa yang ingin saya lakukan? Apa yang Anda tanyakan? Wajah Se Hongchen terpelintir. Dia ingin mengusir Yang Ke, saingannya yang sedang jatuh cinta. Dan ngomong-ngomong, bahkan Xian Ningsang tidak bisa membiarkannya pergi. Jika beritanya bocor, itu bukan lelucon. "Kakak senior, itu tidak benar." Murid Balai Penegakan Hukum tampak sedikit panik, tetapi Yang Ke tidak memperhatikannya. Bahkan jika murid percobaan alam Yuan sejati meninggal di luar, tidak ada yang peduli. Tapi Xian Ningsang di aula gelap berbeda. Tidak ada yang tahu detailnya. Tapi karena dia memiliki kekuatan puncak dari alam perpisahan dan reoni, dia jelas bukan orang kecil, jadi tidak ada yang lolos. Jika saya menyuruh Anda melakukannya, lakukanlah. Jadi apa yang Anda bicarakan? Hongchen tidak sabar. "Apakah Anda ingin saya menemukan seseorang secara langsung?" Jawab murid itu, karena kecemburuan yang gila telah membuat Hongchen tidak dapat mempertahankan hatinya. Dan di sana hanya satu pembunuh dalam pikirannya. Pikiran tentang kematian Yang Ke berputar-putar di kepalanya. "Kakak senior, setelah apa yang terjadi terakhir kali, Tetua Agung telah dengan tegas memerintahkan agar tidak ada yang mengambil ide Yang Ke selama periode ini. Apakah Anda lupa?" Setelah diingatkan olehnya, Hongchen tiba-tiba tersadar. Itu benar, terakhir kali Penatua Agung tiba-tiba mengirim perintah. Memerintahkan semua orang untuk tidak mengganggu Yang Ke untuk waktu yang singkat. Tetapi perintah ini membuat orang merasa tidak dapat dijelaskan. Dan Hongchen tidak mengingatnya. Tapi apakah kesempatan besar seperti itu dilepaskan begitu saja? Jika Anda tidak membunuh Yang Ke kali ini, Anda harus menunggu sampai tahun monyet. Bagaimana jika dia telah disekte dan tidak keluar? Ketika dia tidak berdamai, murid Balai Penegakan Hukum sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum licik, "Kakak Xie, kita tidak bisa melakukannya, tetapi orang lain bisa melakukannya. Ada banyak orang yang khawatir tentang kehidupan Yang Ke." "Apa maksud Anda?" Se Hongchen bertanya dengan mata menyipit. Pria itu berkata, "Dikatakan bahwa Long Hui, cucu kecil Long Zhaitian, wakil pemimpin geng pertempuran darah, telah menanyakan tentang berita Yang Ke selama sebulan." Long Zhaitian, Hongchen secara alami tahu, dan mereka semuanya terkenal di geng pertempuran darah. Karakternya sendiri juga kuat di alam batas keabadian. Cucu kecilnya tidak ada yang luar biasa. Tahun ini sepertinya hanya Qi Dongqing. Iya. Hongchen bingung. Mengapa Long Hui bertanya tentang dia? Ekspresi pria itu menjadi ambigu. Tampaknya ada hubungannya dengan penyihir Humeer. Long Hui telah mengejar Humeer dan menganggapnya sebagai tabunya sendiri. Tapi Yang Ke dan Humeer memiliki hubungan yang tidak jelas. Tetapi Long Hui berkata bahwa suatu hari dia akan membunuh Yang Ke dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia berani memukul wanita itu. Humeer? Di depan mata Hongchen, seorang gadis dengan payudara montok, bokong bahenol, dan sikap menawan muncul. Dan nafasnya menjadi berat untuk sementara waktu. Penyihir ini pandai menggoda hati orang.
Hampir semua murid muda dari 3 faksi telah mendengar tentang itu. Dan Hong Chen juga pernah melihatnya. Dia pernah berkata, pemborosan itu benar-benar bukan hal yang baik. Itu ada hubungannya dengan penyihir ini. Hong Chen sangat cemburu, tapi dia mengutuk dengan benar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan curiga, "Tidak, dari mana Anda menemukan informasi sedetail itu? Bahkan jika Long Hui ingin mengambil nyawa Yang Ke, tidak mungkin menyebarkannya dengan kemeriahan yang begitu besar. Bukankah ini peringatan? Jika Yang Ke mendengarkannya, bagaimana dia bisa memiliki nyali untuk meninggalkan pavilion surga? Selama Long Hui tidak memiliki masalah dengan otaknya, dia tidak akan dipublikasikan." Wajah pria itu malu dan dia bergumam tanpa henti. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Katakan." Wajah Hong Chen tenggelam. "Ya." Dalam keputusasaan, pria itu hanya bisa menceritakan keseluruhan cerita. "Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang minum di kota Wume, Long Hui kebetulan tinggal di sebelah. Saya mendengar dia beritahu wanita di rumah itu. Angin musim semi dan menara gerimis." Hong Chen memandangi saudara junior ini dengan kesal. Itu adalah bangunan musim semi di kota Wume. Tentu saja dia tidak perlu bertanya apa yang dia lakukan di sana. Itu tidak mungkin hanya untuk minum. Pria itu berkata lagi, "Kakak Xie, jika Long Hui mengetahui berita ini, Yang Ke tidak akan mudah dilepaskan. Kita tidak perlu melakukannya sendiri. Terlebih lagi, Long Hui penuh nafsu. Jika kita memberitahunya bahwa ada wanita cantik di samping Yang Ke, menurutmu apa yang akan dia lakukan?" Mata Hong Chen berbinar dan dia tertawa dingin. "Rencana yang bagus. Langkah meminjam pisau untuk membunuh orang, ini benar-benar bagus." Setelah merenung sejenak, Hong Chen membuat keputusan akhir. Karena Long Hui ingin menemukannya, maka kirimkan pesan kepadanya. Tetapi ini harus dilakukan secara rahasia. Sikap dan kita tidak boleh menunjukkan kaki kita. Kita benar-benar tidak boleh memberitahu dia bahwa berita itu disampaikan oleh kita. Selain itu, kita harus memberitahu Long Hui bahwa wanita di sebelah Yang Ke memiliki kekuatan puncak alam pemisah dan reoni. Jadi jangan biarkan dia mencuri ayam itu. "Ya." Kemudian dia disuruh keluar dengan cepat. "Yang Ke, mari kita lihat apakah Anda mati kali ini." Hanya saja, sayang sekali, Xian Ningsang, wanita itu ditutupi kerudung sepanjang hari. Meskipun Xie Hong Chen belum pernah melihat wajahnya, Xie Hong Chen hampir yakin bahwa pihak lain adalah kecantikan yang menakjubkan. Jika wanita seperti itu jatuh ke tangan Long Hui, hampir tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Untuk sesaat, Xie Hong Chen menjadi iri pada Long Hui. Aula penegakan hukum di pavilion surga siap untuk dipindahkan, dan seseorang di kota Wume juga siap untuk pindah. Tidak lama setelah Yang Ke dan Xian Ningsang pergi dengan menunggang kuda, sekelompok orang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Pemimpin mereka tampak dingin dan menatap punggung Yang Ke dan bertanya, "Anda bisa melihat dengan jelas orang itu adalah Yang Ke?" "Saya benar-benar melihat kakak senior Nulang dengan jelas. Dia tidak diragukan lagi adalah Yang Ke. Terakhir kali kami dipukuli olehnya. Lalu kakak senior Cheng Shaofeng pergi ke kakak senior Nulang dan berkata bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Tetapi sejak itu, mereka pergi ke kota perdagangan angin hitam saat itu. Mereka berdua tidak pernah kembali." Wajah Nulang muram dan dia melambaikan tangannya. "Pergi beli kuda. Ayo ikuti. Saya ingin tahu kakak saya mati atau hidup. Di mana tepatnya?" Nuto menghilang selama lebih dari sebulan dan menghilang bersama Cheng Shaofeng. Nulang tidak dapat menemukannya di mana-mana.
Dia mencari ke kiri dan ke kanan dan akhirnya menemukan Yangke. Apa situasi sebenarnya? Saya harus mengejar Yangke dan bertanya dengan hati-hati. Jika itu terkait dengannya, maka saudara laki-lakinya secara alami dia harus membalaskan dendam adik laki-lakinya. Kelompok Nulang yang kekuatannya dihormati olehnya baru saja menembus alam dinamis Ki. Dan ketika vitalitas dalam tubuh gelisah, prajurit di alam ini juga yang paling mudah untuk marah. Selama periode dipengaruhi oleh berbagai emosi, sebagian besar dari 7 atau 8 orang lainnya berada di alam penempaan tubuh. Dan ada juga beberapa prajurit di alam pembukaan Yuan. Tetapi kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, hanya sejumlah besar orang. Nulang secara alami telah mendengar tentang kekuatan Yangke. Jadi dia tidak mengambil hati Yangke. Hanya wanita yang mengikuti. Yangke yang tidak terlihat mudah untuk diprovokasi. Tetapi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, wanita ini mungkin tidak istimewa. Lagi pula dia tidak terlihat terlalu tua. Dan dia sepertinya bukan salah satu murid terkenal di pavilion surga. Lagi pula jika dia sangat kuat, mengapa membeli kuda untuk bertindak atas namanya? Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, kekuatan kaki sendiri jauh lebih cepat daripada kuda. Dengan pemikiran ini, Nulang merasa lega. Seperti yang diketahui semua orang, alasan mengapa Xianingsang membeli kuda itu adalah untuk menjaga Yangke. Lagi pula, Yangke hanya membuka tingkat keempat alam Yuan sejati. Seberapa cepat kakinya bisa? Sekelompok murid dari Menara Fengyu dengan cepat membuat persiapan dan mengejar mereka mengikuti jejak tapal kuda. Yangke dan Xianingsang juga berlari dengan liar, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada 2 kelompok orang yang mengikuti di belakang mereka, dan masing-masing kelompok memiliki niat jahat. Meskipun kekuatan Xianingsang bagus, tetapi bagaimanapun juga dia belum memadatkan kesadaran spiritualnya dan tidak mungkin mendeteksi gerakan di daerah sekitarnya dalam skala besar. Keduanya berlari kencang, hampir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xianingsang memimpin, Yangke mengikuti di belakangnya, dan 2 kuda cepat itu berlari satu demi satu. Pada hari keduanya menemukan tempat dengan sumber air untuk menyalakan api dan istirahat. Mengambil makanan yang dibeli di kota Wume. Keduanya makan sedikit lalu duduk di sekitar api unggun untuk beristirahat. Setelah seharian bergaul, Yangke memahami temperamen saudari senior ini, pemalu dan pemalu. Telinganya memerah setelah beberapa kata, dan dia berbicara dengan lembut. Seolah-olah itu bukan temperamen, dia memiliki kepribadian seperti itu. Tidak mudah bagi Yangke untuk berinisiatif berbicara dengannya, agar tidak menakuti pihak lain. Sejak hari itu, ketika dia memahami misteri tubuh emas yang sombong dan keterampilan bela diri misterius Ao yang pantang menyerah, Yangke menemukan bahwa seni yang sejati telah berubah. Menjalankan seni yang sejati dilingkungkan dengan Yangki. Seseorang dapat menyerap Yangki dan memadatkan cairan yang di lingkungan tanpa energi yang. Dia juga dapat berfungsi sendiri. Karena seni yang sejati yang menyerap aura langit dan bumi mengalami pembakaran vitalitas yang sejati di dalam tubuh dan kemudian diserap oleh tubuh emas yang sombong. Kendala lingkungan kultivasi menghilang seketika. Untuk Yangke, ini hanyalah berita bagus. Setelah mengemudi selama 3 hari berturut-turut, keduanya akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang jaraknya ribuan mil dari pavilion surga. Tempat mereka menyimpan kuda mereka dan mereka menemukan sebuah penginapan untuk tinggal sementara. Menurut Xianingsang, kuda tidak diperlukan untuk perjalanan selanjutnya karena kuda tidak dapat dibawa ke pegunungan. Larut malam, penginapan itu sangat sepi. Yangke dan Xianingsang tinggal di sebelah. Rumahnya terang benderang. Yangke sedang bermeditasi dan Xianingsang berpikir liar. Karena selama 3 hari berjalan bersama, mereka berdua tidak mengatakan lebih dari 10 kalimat.
Xianningsha merasa sangat canggung. Lagi pula, dia datang untuk meminta bantuannya, jadi sangat tidak masuk akal untuk mengabaikannya. Tetapi setiap kali Xianningsha ingin berbicara dengannya, Xianningsha tidak dapat mengumpulkan keberanian. Dia terbiasa mengamati secara diam-diam, tetapi sekarang dia tiba-tiba bertemu muka. Xianningsha benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi adik laki-laki ini sepertinya orang pendiam, jadi akan berbicara dengannya sendiri. Apakah itu akan membuatnya bosan? Tepat ketika Xianningsha merutkan kening, dua kelompok orang lainnya di penginapan diam-diam menonton apa yang terjadi di sini. Di ruang tamu, Long Hui duduk dengan sekelompok elit dari geng pertempuran darah. Cahaya lilin redup menari dan wajah Long Hui sedikit terdistorsi. Setelah mendapat kabar, kelompok geng pertempuran darah mengejar mereka. Namun bagaimanapun juga, mereka mulai agak terlambat dan akhirnya berhasil menyusul hingga hari ini. Setelah hening sejenak, Long Hui tiba-tiba berkata, "Tuan Wen, kapan kita akan melakukannya?" Yang Ke tinggal di penginapan ini. Dengan keterampilan Tuan Ben, tidak perlu banyak waktu untuk menangkapnya, bukan? Wen Feichen adalah seorang pria parubaya. Kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari alam esensi sejati. Dan dia adalah pemimpin dari geng pertempuran darah. Karena informasi yang diperoleh Long Hui akurat, maka dia meminta seorang master untuk menemaninya untuk menangkap Xianningsha hidup-hidup. Selain Wen Feichen, keluarga orang ini juga memiliki banyak master di ranah perpisahan dan reoni. Jumlahnya sekitar 6 atau 7. Dapat dilihat bahwa Long Hui bermain dengan meriah untuk menjaga semuanya tetap aman. Wen Feichen tersenyum ketika mendengar kata-kata. "Tuan Long, jika Anda ingin Wen mau melakukannya sekarang, tidak apa-apa. Meskipun ini adalah kota kecil dengan kekuatan Wen Mao, mudah untuk berurusan dengan mereka dan Anda tidak akan diganggu orang. Belum lagi tanpa meninggalkan jejak. Lalu, tunggu apa lagi?" Ekspresi Long Hui terangkat. "Yang Ke harus mati. Wanita itu harus ditangkap hidup-hidup. Dikatakan bahwa dia adalah kecantikan yang menakjubkan karena dia berani menetapkan pikirannya pada wanita saya. Maka saya akan membalas dendam cara yang sama dan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya membuat wanitanya menjadi sasaran." Wen Feichen sangat menyadari sifat Long Hui, jadi dia tidak bereaksi terlalu banyak. Dia hanya berkata, "Tapi Tuan Muda Long, pernahkah Anda memikirkan mengapa mereka datang jauh-jauh ke tempat ini?" "Kenapa?" Long Hui bertanya dengan suara yang dalam. Wen Feichen merenung sejenak, lalu berkata, "Saya berpikir bahwa perjalanan mereka pasti memiliki tujuan sendiri. Mungkin mereka akan masuki Gunung Angin Hitam, mencari semacam kejeniusan dan harta karun." Mendengar itu, Long Hui mengerutkan kening. "Apa hubungannya ini dengan kita? Ada begitu banyak orang jenius dan harta karun di Gunung Angin Hitam, dan tampaknya setiap orang yang memasuki gunung dapat menemukannya." Wen Feichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kata-kata Tuan Muda Long salah. Anda juga dapat memasuki Gunung Angin Hitam dari pavilion surga, tetapi mereka berkendara ribuan mil dan berhenti di sini. Jika saya tidak salah, mereka akan memasuki gunung dari sini besok. Tujuan mereka begitu jelas, maka satu hal yang pasti, mereka tahu di mana apa yang mereka cari dan pasti akan menemukannya. Jika kita mengikuti di belakangnya dengan diam-diam, ketika mereka menemukan harta karun itu." Saya harus mengatakan pengamatan Wen Feichen sangat halus dan analisisnya cukup tepat, seperti yang diharapkan dari dunia lama. Mata Long Hui berbinar. "Kiat bisa bergerak kemudian merampoknya." Wen Feichen tersenyum. "Apa yang Tuan Muda Long katakan itu benar, tetapi jika Tuan Muda Long tidak sabar untuk memiliki kecantikan, dan Wen dapat bergerak malam ini, dan dia tidak akan mengecewakan Anda."
Long Hui ragu-ragu, ekspresinya berkedip. Wen Feichen berkata dengan tepat, tetapi jika kita menunggu beberapa hari lagi, kita tidak hanya dapat memiliki kecantikan, tetapi juga Tuan Muda Long yang berharga itu. Coba pikirkan, jika mereka menemukan harta karun itu dengan susah payah tetapi dirampok oleh kita, maka Yang Ke mungkin akan memuntahkan darah karena marah, bukan? Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi ragu-ragu Long Hui segera menjadi tegas. Oke, bagaimanapun jika mereka melarikan diri, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Jadi biarkan Yang Ke hidup beberapa hari lagi, dan kita akan menuai manfaatnya. Wen Feichen terkekeh ringan dan berkata, mampu menanggung apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Tuan Muda Long ditakdirkan untuk menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Long mau mengaguminya. Master Aula Wen bisa menyanjung Anda. Long Hui yang menyanjung sangat nyaman. Wen Feichen mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Long Hui. Jadi ada alasan untuk itu. Meskipun Hu Men, pemimpin geng pertempuran berdarah, adalah pahlawan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak memiliki anak laki-laki dalam hidup ini. Dan dia hanya melahirkan 2 putri cantik. Dari sudut pandang Wen Feichen, cepat atau lambat bisnis keluarga besar geng pertempuran berdarah akan jatuh ke tangan keluarga Long. Dan sekarang wajar untuk rukun dengan tuan muda ini. Geng pertempuran di masa depan itu tidak akan bermanfaat baginya. Sekelompok orang di rumah telah menyelesaikan diskusi mereka dan hendak beristirahat ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Masuk! Teriak Wen Feichen pelan. Pintu terbuka dan seorang muda dari geng pertempuran darah yang berjaga masuk, memberi hormat pada Long Hui, lalu membisikkan beberapa patah kata di telinga Wen Feichen. Ekspresi Wen Feichen tiba-tiba menjadi aneh dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Jadi begitu. Setelah selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada beberapa orang di ruang itu dan memerintahkan pergi. Tangkap orang-orang itu di sini. Kita bisa jalan biarkan mereka menghancurkan Tuan Long. Ini masalah besar. Ya, beberapa orang menjawab dan bergegas keluar rumah. Apa yang terjadi? Long Hui bertanya. Wen Feichen terkekeh. Tuan Long, ini sangat menarik. Ingat ketika kami datang jauh-jauh ada banyak jejak kapal kuda di sepanjang jalan. Tetapi berita yang kami terima mengatakan bahwa Yang Ke dan rombongannya hanya 2 orang. Wen Mo menebak bahwa cetakan tapal kuda ekstra itu hanya seseorang yang lewat, tetapi dia tidak berpikir, selain kita, ada orang lain yang mengikuti Yang Ke. Oh, Long Hui bertanya dengan heran, siapa itu? Angin dan hujan. Beberapa karakter kecil di dalam gedung, pada saat ini mereka sepertinya bersiap untuk menyerang Yang Ke. Sepertinya mereka tidak tahu bahwa kekuatan wanita dengan Yang Ke bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Ini meminta kematian. Long Hui mencibir. Tuan Wen ingin membuat pengaturan. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka merusak urusan penting Tuan Muda Long. Wen Feichen mengangguk sedikit, penuh percaya diri. Keduanya sedang berbicara. Ketika tiba-tiba banyak orang bergegas masuk dari luar pintu, semua muda dari geng pertempuran berdarah yang baru saja keluar, ditemenin oleh Nulang dan yang lainnya dengan wajah panik. Nulang dan sekelompoknya benar-benar ketakutan. Mereka berhasil mengejar ketinggalan di sini hari ini. Mereka awalnya berencana di rumah dan mereka akan menjatuhkan Yang Ke nanti. Mereka tahu kabar hilangnya Nulang dan Cheng Xiaofeng. Tanpa diduga, sebelum mereka bisa bertindak, mereka ditangkap oleh kelompok master kejam yang kekuatannya jauh melampaui mereka. Nulang sangat ketakutan, sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan setelah dilempar. Tuan, kami tidak menyinggung Anda, bukan?
Saya harap Anda menunjukkan rasa hormat Anda. Diam! Mulutnya yang berlumuran darah akibat pemukulan, tetapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa menurut dengan patuh. Melihat sekeliling dengan ketakutan, kelompok di gedung Feng Yu gemetar. Meskipun kekuatan mereka tidak tinggi, dapat dilihat bahwa salah satu dari kelompok orang ini mungkin dapat membunuh mereka. Belum lagi ada 6 atau 7 tuan di sekitarnya. Siapa yang Anda provokasi? Sekelompok orang tidak dapat mengetahuinya. Mereka tidak melakukan hal buruk selama periode waktu ini. Paling banyak mereka hanya bersekongkol untuk menangkap Yangke dalam rumah. Tetapi apakah mereka belum melakukannya? Mengapa Anda membuat pertengkaran besar seperti itu? Nunglang melihatnya dan tiba-tiba menemukan bahwa ada seorang pemuda di sisi berlawanan yang terlihat familiar dan sedang menatapnya sambil tersenyum saat ini. Memikirkannya dengan hati-hati, kulit Nulang berubah drastis dan dia bertanya ragu-ragu. Apakah Anda Long Hui dari geng pertempuran darah? Long Hui terkekeh ringan. Anda kenal saya? Nulang tersenyum canggung. Keturunan senior Long, saya mengagumi namanya untuk waktu yang lama. Dia secara alami mengenalnya. Karena Anda mengenalinya, maka segala sesuatunya akan mudah ditangani. Long Hui sedikit mengangguk. Nulang penuh keraguan dan dia tidak bisa mengetahuinya. Ribuan mil jauhnya, dia tiba-tiba bertemu dengan anggota geng pertempuran darah. Meskipun bertemu teman lama di kota asing adalah hal yang baik, tetapi saat ini situasinya, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Saya bertanya pada Anda, mengapa Anda mengejar Yangke? Long Hui bertanya dengan mata menyipit. Nulang tiba-tiba berpikir bahwa Long Hui menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak berani menyembunyikan kepanikan di hatinya. Jadi dia menceritakan keseluruhan cerita dan berkata dengan wajah sedih setelah berbicara. Tuan Muda Long, saya hanya mencurigai Yangke dan saudara saya. Ini terkait dengan kepergiannya, tetapi saya tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Jika menurut Anda ada masalah, saya akan segera membawa orang kembali ke Menara Feng Yu, dan saya tidak akan pernah membuat ide Yangke lagi. Long Hui tersenyum. Anda pikir saya tidak ada hubungannya dengan Anda? Lalu Yangke adalah seorang teman. Bukan. Nulang tampak malu-malu. Lelucon. Long Hui mendengus dingin. Apa identitas tuan muda ini? Apa identitasnya? Dan saya berteman dengannya. Apakah Anda buta? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.